Ya, sekarang level kelima, pH larutan penyangga. Oke, larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit air, asam maupun basa. Ini sudah kalian lakukan ya selama percobaan beberapa minggu lalu. Ada larutan yang ketika kamu tambahkan sedikit air, sedikit asam maupun basa, pH-nya relatif tetap. Dan kalau berubah itu pun nggak signifikan. Itu disebut larutan penyangga. Dia punya kemampuan mempertahankan pH. Larutan penyangga itu terbagi menjadi dua, ya penyangga asam sama penyangga basa. Penyangga asam itu dibentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya kemarin CH3, COOH sama CH3, COONA. Ini asam lemah, ini basa konjugasinya COO-min. Ya, sekarang kalau penyangga basa, basa lemah sama asam konjugasinya. NH3 basa lemah sama asam konjugasinya NH4Cl. Oke, kita ambil ininya aja. NH3 dan NH4 plus. Oke, berarti dalam soal ini kan ada suatu basa. Kok tahu Bu itu basa? Nah, ini ada keterangan Kb. Konstanta kesetimbangan basa atau tetapan ionisasi basa. Berarti dia otomatis basa lemah. Kemudian ada pasangannya NH4Cl. Kok mirip-mirip NH3, NH4Cl? Selisih cuma satu atom hidrogen. Yang ini basa. Basa kalau nerima 1H+ jadilah asam konjugasi. Ingat teori Bronsted-Lowry ya. Oke, fix. Berarti ini adalah suatu penyangga basa. Jadi, artinya kalau kamu campurkan ini sama ini jadilah penyangga basa. Oke, sekarang kamu hitung pH yang terbentuk. Oke. Rumus pH larutan penyangga itu seperti ini ya. Kalau penyangga basa OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Kb 10⁻⁵. Mol itu didapatkan dari volume dikalikan konsentrasi. Berarti dapat berapa? 20 milimol. Kenapa masih mili? Nah, karena itu kita volumenya masih mili, bukan liter. Ya, lanjut. Yang mol asam konjugasi kalikan juga 100 kali 0,1. 10 milimol. Oke, dapatlah hasil coret 2 kali 10⁻⁵ itu masih konsentrasi OH-. Kita ke POH. POH min log 2 kali 10⁻⁵, yaitu 5 min log 2. pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurangi 5 min log 2. Jangan lupa tanda kurung seperti ini. Sehingga 14 min 5, 9. Min ketemu min, plus. Log 2. Oke, pH-nya segitu ya. pH larutan penyangga basa. Nomor 2, jika ke dalam campuran tersebut ditambahkan sedikit air, jelaskan mengapa pH-nya relatif tak berubah. Oke, rumus pH larutan penyangga, selain kita bisa pakai mol, kita bisa pakai konsentrasi ya. Konsentrasi NH3 basa lemah per konsentrasi NH4Cl, NH4+ saja. Nah, M besar itu kan diperoleh dari mol per volume. Ini juga mol per volume
NH4+. Nah, penambahan sedikit air, berarti kan volumenya akan naik. Nah, karena volumenya akan naik, di kedua sisi juga akan sama volumenya. Jadi bisa kita coret pengaruh volume itu. Ya, sehingga tetap kembali ke rumus awal. Mol NH3 per mol NH4+. Jadi penambahan air itu tidak akan mempengaruhi mol basa lemah maupun mol asam konjugasi, sehingga pH-nya relatif tidak berubah. Oke, demikian pembahasan soal yang sudah kita pelajari bersama. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ujian akhir ya, SAT. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, belajar dengan sungguh-sungguh, tapi jangan memforsir diri ya, karena ini sudah mau ujian. Tetap belajar, jangan lupa tidur, jagalah kesehatan, kerjakan dengan teliti, tenang, tidak usah terburu-buru, jangan melakukan hal-hal yang akan membahayakan diri kalian sendiri. Kerjakan dengan jujur, ya. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu pesan saya. Semoga ini ada manfaatnya untuk kalian. Ini yang bisa saya berikan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.